Oke. Pertemuan ini saya rekam karena ini penjelasan tentang project ya, sehingga nanti rekaman ini akan saya upload ke YouTube. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kembali instruksinya seperti apa, jadi Anda you can watch again ya the video. Okay, now I come back to the screen again. Okay, tell me if you don't see my screen. Oke, sekali lagi. Jadi ini adalah penutup dari project yang ketiga, yaitu working with AI applications. Ya. Jadi untuk penutupnya, saya minta menjawab 4 pertanyaan ini di your diary, ya. So your individual diary. Jadi di situ Anda copy paste pertanyaan ini, kemudian Anda jawab, gitu ya. So what do you think working with AI, is it good or bad? So I really want you to tell me, what do you think? Your experience so far, is it kind of interesting experiences, or many things new, that this is the first perhaps, or it is not really good according to your perspective, your opinion, or just natural, meaning that you don't really, it's just kind of something so, tidak ada yang special, things like that, Kemudian yang kedua, do you consider yourself dependent on AI for your learning? Nah, this question I really want to know from your own perspective also, from your opinion, whether you consider yourself dependent on AI. Dependent berarti kan you really attach, sangat terkoneksi, atau setiap kali ingin belajar pasti Anda akan mencari AI-nya dulu dan lain sebagainya, seperti itu. Apakah seperti itu atau tidak sama sekali, Anda menggunakan AI hanya karena ada tugas dari dosen, misalkan seperti itu, itu tidak termasuk dalam dependent, Tapi kalau dependent berarti setiap kali ingin belajar apapun, whether it is related to English skill, for example, that you really want to learn to improve your English skills, so you are working now with AI applications, or if you also want to know the general things about knowledge, about science, whatever it is, whether it is related to English or not, or education in general, or anything, you also use AI, for example, like that, Atau kalau Anda ingin mengetahui hal-hal yang Anda sukai, misalkan kalau Anda suka tentang, let's say, photography, for example, kan banyak mahasiswa kita yang punya studio fotografi, jadi dia sambil kuliah, sambil juga bekerja, earn some money dari keahlian dia fotografi, misalnya seperti itu. Nah, untuk belajar tentang fotografi, apakah juga Anda menggunakan AI dan selanjutnya seperti itu. Nah, intinya saya ingin Anda tidak hanya jawabannya tidak hanya yes or no. Ini kan walaupun pertanyaannya do you consider yourself dependent on AI for learning, itu kan jawabannya yes or no. Tapi saya ingin Anda explore, tell me more about what you think, dependent or not dependent. Jadi dijelaskanlah begitu, So I really want to know that.
Yang ketiga, do you think you are skillful or novice in using AI? Apakah Anda merasa Anda cukup lihai ya bermain dengan AI atau sangat-sangat basic masih novice? Ya, novice is very low skill ya atau beginners ya, beginners in using AI. Ya, Anda bisa ceritakan, bisa mungkin ceritakan challenges-nya atau apalah yang membuat yang menceritakan apakah Anda itu novice atau Anda bisa cerita tentang kemampuan Anda menggunakan AI. The last question, do you think you are going to use AI in the future again? Apakah Anda apa ya akan menggunakan AI lagi dan lagi ya? Artinya bekerja dengan AI bukan hanya karena mata kuliah ini, jelas nanti kamu akan menggunakannya lagi di yang akan datang. Nah, tentunya ketika menceritakan atau menjawab pertanyaan nomor 4 ini, Anda jelaskan ya kenapa. Misalkan if you are going to use the AI again in the future, so you need to give some reason why do you think you are going to use this or you are not going to use it. Oh, saya tidak akan lagi menggunakannya atau hanya sesekali gitu ya, karena saya menganggap misalkan apa dan sebagainya seperti itu. So you are explaining ya the reason behind it ya. Nah, these are 4 questions ya, 4 pertanyaan ini saya minta Anda selesaikan minggu ini ya. I give you deadline on Sunday ya, sampai dengan Sunday Anda selesaikan pekerjaan ini ya. Nah, mulai dari Senin yang akan datang kita sudah memulai global communication yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, sebelum ke sana mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang pekerjaan yang ini ya. Do you have any question? Sudah jelas ya, nanti PowerPoint-nya akan saya posting di grup kita, jadi to make it clear. But if you really want to ask question ya silakan. Kalau memang tidak ada kita lanjut ke slide berikutnya. Tidak ada? Okay. Now, we come to the second project, Global Communication Projects. Alright, ya. Pertama saya ingin bicara dulu tentang tujuannya. Nah, dengan mengetahui tujuan proyek ini, I hope that you really focus on that tujuan, ya, on that objective, ya, the goals of these activities, ya, and also I also hope that by proceeding atau melakukan, by doing the project, you are going to experience the objectives. Nah, yang paling pertama adalah to experience authentic ICT. Yang saya maksud adalah kita kan selama ini ICT ya, information communication technology, kita bicara tentang itu, bagaimana kita menggunakan berbagai teknologi itu yang hari ini biasa disebut dengan information communication technology, terutama di dunia pendidikan. Ya, kalau yang teknologi yang kita maksud, apalagi di prodi pendidikan bahasa Inggris, yang kita maksud ya tidak akan jauh dari ICT
dengan definisi information communication technology ya. Kalau di prodi-prodi lain atau di fakultas lain mungkin teknologi itu bisa banyak hal yang tidak langsung otomatis tentang communication atau tentang informasi. Bisa saja mereka hard lab ya, lab yang memang hard lab-lab yang kelas berat gitu ya. Seperti misalkan Pegas atau simulasi dan lain sebagainya seperti itu. So they also use technology. Nah, kalau kita memang ICT. Jadi dengan proyek ini saya ingin Anda mengalami berinteraksi langsung dengan ICT. Kan selama ini kita mungkin lebih banyak cerita tentang teorinya gitu ya. Sekarang saya ingin Anda mengalami langsung. Ya, to initiate the global communication, you need to explore the possibility, the technology, the application, the possible application that you can use in order to do this project, ya kan? Tentunya Anda mulai dari searching informasi tentang alat-alat komunikasi yang mungkin Anda lakukan. Aplikasi-aplikasi yang Anda bisa lakukan untuk berkomunikasi dengan global people, ya, global community. Itu kan Anda harus nyari sendiri dulu. Saya biarkan Anda mencarinya. Saya tidak akan menentukan aplikasinya apa. So this is really the purpose of this project. I let you go with the possibility, in your hand. So you are going to work in groups of 3 people, 3 orang satu grup, ya, tidak sebanyak yang kemarin 5 orang. Saya ingin cukup 3 orang saja, dan Anda akan berkomunikasi dengan cukup minimal 1 orang, ya. Misalkan Anda menemukan 1 orang dari katakan dari Rusia misalkan, Anda berkomunikasi dengan 1 orang cukup. Tetapi 3 orangnya ini harus berkomunikasi, jangan hanya 1 orang yang jadi juru bicara misalkan begitu, tidak, ya. Now I want you to really find the application that possible to you. Yang kedua, to experience authentic communication. Of course, because you are going to meet the stranger, the people who are not speaking bahasa Indonesia. So you have to challenge your communication strategies to use your English. What we mean by authentic communication here, of course, it is English. Authentic English communication. This is genuine. This is really your English. This is really your capability, your way, to communicate with people. Now, jadi Anda punya kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan native or non-native, but those who are not who are not using bahasa Indonesia, so they don't understand bahasa Indonesia. This is also the genuine genuine objective, objektif atau tujuan utamanya dari project ini is really to give you the experience, the chance, kesempatan, opportunity for you to work with real English, gitu. Nah, yang ketiga, the third, of course, this to challenge your technology skills, Bagaimanapun saya ingin Anda
mencoba berbagai teknologi tadi itu, ya berarti bagaimana Anda you can do troubleshooting ya. Kalau ada masalah ini, bagaimana Anda menyikapinya dan sebagainya. Akan sangat kelihatan mahasiswa yang punya sense teknologinya itu, dia akan menggunakan berbagai teknologi yang ada, ya aplikasi untuk membantu mereka yang menyelenggarakan proyek ini. Tapi ada yang sangat novice, ya misalkan saya ambil contoh yang proyek-proyek yang sudah lalu ya. Jadi ada mahasiswa misalkan yang berhasil untuk komunikasi dengan video conferencing, dengan Webex, ya dengan OMTP, dengan ada juga yang dengan Zoom, dengan Google Meet dan lain sebagainya. Tapi bagi mahasiswa yang seanggap tidak kreatif ya, atau apakah mereka itu tidak kreatif atau malas, kan dua hal yang berbeda. Namun saling berhubungan ya. Orang yang tidak kreatif biasanya karena malas ya. Malas is lazy ya, not enough motivation ya to work a good thing ya, the challenging thing. Biasanya dia ala kadarnya saja mahasiswa seperti itu. Ya misalkan saya ambil contoh, dia cuman komunikasi dengan orang luar cukup dengan WhatsApp ya, WhatsApp conversation ya. Jadi pakai say hello, halo, how are you dan lain sebagainya seperti itu. Jadi rekamannya itu hanya screenshot. Jadi laporan Global Communication Project-nya itu hanya 1-2 lembar saja yang berisi screenshot komunikasi mereka. Nah ini kan sangat list ya, sangat kecil sekali yang mereka. Kita tidak tahu, maksud saya tidak tahu apakah mereka memang skill teknologinya sangat novice ya, sangat beginners, sehingga tidak bisa mampu untuk melakukan ini dan itu, atau karena malas itu tadi. Nah, tapi tujuannya dari Global Communication Project itu memang to challenge your technology skills. So from your reports later, ya, you can show that you are techno savvy, ya, yang benar-benar orang teknologi gitu ya, skillnya sangat mumpuni atau sebaliknya. Jadi itu that's about the project ya. Tujuannya seperti itu. Jadi semoga dengan adanya project ini Anda benar-benar mengalami yang saya harapkan itu. Nah, lalu apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini memang belum saya tulis ya. I also want from your perspective ya. Yang paling utama ya jelas tadi itu working in group ya, in group of 3 students ya. Jadi harus bertiga. Kemudian Anda harus menemukan ya, find at least ya one foreigner. Ya, at least one. Kalau mau lebih silakan, that's good ya. Misalkan Anda tidak berhasil berkomunikasi panjang, jadi akhirnya cuma say how are you, hello gitu saja. Jadi tidak berhasil menyepakati to agree with meeting, for example, so you can find others ya. Tapi itu semuanya harus masuk dalam laporan. At least one foreigners ya,
from beyond beyond ASEAN. Pernah beyond ASEAN aja lah. Kalau bisa di luar ASEAN lah. Tapi ya kalau Anda mau dengan orang Thailand ya atau Vietnam atau Philippines ya possible ya, atau kalau Singapura tidak ya, Singapura, Malaysia apalagi tidak. Kenapa? Karena Melayunya tuh masih ada. So I don't want you to communicate with people who are understanding Malay. Karena tujuan project ini itu kan authentic communication. Jadi benar-benar saya ingin Anda mengalami komunikasi and with authentic English ya. I want to know how you struggle communicate ya. Namanya adalah communication strategies ya, in English of course ya. Nah ini topiknya I don't limit the topic, it's really up to you ya. Topik ya. Topics can be culture, yeah, culture, education, food, for example, food, walaupun itu food tentang culture, and so many other things, ya, etc. Ya. Terserah Anda. Benar-benar ini I really let it go. Tapi no rasis, ya. No rasis ke bahasa Indonesia rasis apalah ya, no rasis issues. Rasis itu misalkan tentang agama, tentang etnik yang tentang etnik tertentu yang mungkin masih disebut dengan rasis dan sebagainya ya. Jadi ya pokoknya jangan hal-hal yang inilah ya, atau yang berbau-bau seksual ya, sexual exposure dan lain sebagainya seperti itu, karena tetap ada yang seperti itu ya. Pengalaman 2 tahun lalu kalau tidak salah saya. Jadi ada apalagi kalian itu yang satu grup hanya cewek misal gitu, atau kemudian yang di foreignernya itu cowok, itu udah mulai suka godain gitulah ya. Ya kemarin tuh ada ada yang nyerempet seperti itu dengan no good language lah, bahasanya yang kurang bagus gitu. Nah itu langsung di-cut. Nah, untungnya ada mahasiswa kita bisa langsung cut, langsung stop gitu ya. Nah, memang tidak boleh kita, we are not going to talk about these things ya. Yeah, you can. Once again, the topics can be very broad. Yeah, it's really depends on also the correspondence that you find. Ya, ya mereka mau ngomong apa gitu ya kan, kita sangat ini. Tapi we start from the general topic like culture, education, food, or weather in your country, or education level, things like that. Yeah, the community, the ethnic things ya, yang bisa Anda ceritakan lah tentang Indonesia, atau you can also talk, ask them ya to share their culture. Nah,
selanjutnya adalah report ya. Reportnya itu nanti you need to, of course you explain ya the background ya, background of the respondent. You may ask the respondents their background, their information try to find kalau ini tadi at least one foreigner beyond ASEAN, kalau bisa student juga, students atau worker tapi kalau bisa yang student lah, jadi kalian bisa sama-sama ini kan kalau sesama mahasiswa mungkin bisa saling mengerti lah begitu ya. Kalau topiknya sesama mahasiswa mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Maksud saya dari segi umur kalian sebaya, kurang lebih sama begitu, sehingga komunikasinya kurang lebih seperti itulah topiknya yang current bagi mereka. Topiknya bisa tentang teknologi. Biasanya anak muda suka bicara tentang teknologi, tentang sports gitu ya. Jadi sports, teknologi dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang you can be okay with them ya. Nah, kemudian reportnya ini kalau bisa yang recording video ya. Kalau bisa ya. Artinya ini bukan harga mati ya. Kecuali kalau Anda memiliki misalkan Anda ketemu dengan responden yang memang strict, mereka ada yang strict kayak beberapa pengalaman yang lalu, mereka benar-benar tidak mau expose misalkan their face, pokoknya tidak mau yang audio visual gitu, benar-benar mereka komunikasi lewat chat ya, tapi yang synchronous chat. Kalau pakai WhatsApp itu kan asynchronous chat, itu seperti tidak terlalu ini ya, komunikasinya menurut saya tidak, it's not good for this communication, for this project ya. Tapi kalau chat, nah itu it's good. Nah nanti reportnya itu recordingnya itu dalam bentuk screenshot ya. Jadi Anda harus membuktikan komunikasi Anda itu dengan screenshot ya. Kalau chat kan ada yang nggak bisa disimpan kan, ada juga yang disimpan, tapi lebih bagus kalau di screenshot ya, sehingga I can see the chronology your communication. Nah, sebelum Anda melakukan recording, baik itu yang video recording, audio recording, atau screenshot, you have to consent. You have to istilahnya consent form. Walaupun tidak form informal pun tidak apa-apa ya. Consent form ya. Consent form itu artinya minta izin ya. Misalkan sekarang saya merekam pertemuan ini ya, itu saya harusnya minta izin dengan Anda ya untuk merekam ini gitu. Kalau diizinkan ya direkam, kalau tidak diizinkan tidak direkam, seperti itu. Nah, tapi kalian harus menjelaskan bahwa ini dalam rangka perkuliahan gitu. This is one of the course project gitu. Kalian jelaskan yang tujuan yang ini nih, tujuannya bahwa kami memang ceritakan bahwa kami orang Indonesia belajar bahasa Inggris dan teknologi, maka untuk mencapai tujuan itu maka kami harus
mencari proyek berkomunikasi dengan orang di luar ASEAN, misalnya seperti itu ya. To really experience the global communication with different people gitu ya. It is our purpose to find someone who are very different from Indonesian in terms of the culture, the background, the situation, meaning the weather and so on like that. Yeah, we want to make friends. Yeah, to the global community. Ya. Seperti itulah kira-kira Anda introduction sehingga mereka tidak terlalu macam-macam gitu. Jadi mereka ingin berkomunikasi dengan Anda ya sebagai seorang mahasiswa. Nah, memang mayoritas mahasiswa alhamdulillah ketemu dengan mahasiswa juga, mayoritas ya dari beberapa pengalaman tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Tapi ada juga yang dengan orang yang sudah bekerja, sudah selesai S1, bahkan ada beberapa yang bisa berkomunikasi dengan tentara ya, the soldiers ya. Waktu itu ada yang dari Israel, dari New Zealand ya, yang mereka ketemu dengan berhasil berkomunikasi dengan soldiers ya. Artinya komunikasinya mungkin agak berbeda, tapi tetap kita walaupun misalkan sekarang kan lagi sensitif tentang what is happening di Israel ya seperti itu. Tapi kita tetap boleh ya berkomunikasi dengan mereka, berusaha untuk to be nice, just natural. We are talking about something general ya. There's nothing to do with what's the conflicts is happening there ya. Tidak bicara tentang itu, tidak menyinggung masalah itu. It's really about the humanity ya. Benar-benar tentang manusia, tentang kita lah gitu ya. In general ya. Yeah, so we are not going to involve with political interest ya di dalam project ini. Kita benar-benar komunikasi secara umum begitu saja. Nah, gini ya sekitar it's all about this project ya. Intinya adalah kalian berkomunikasi tadi itu ya. Kemudian kalian merekam semua proyek itu. Nanti laporan akhir daripada Global Communication Project ini adalah bahwa Anda menyampaikan, mengupload report. Ya. Reportnya itu ya melaporkan kronologi semua yang Anda sudah alami selama Anda melakukan proyek ini. Nah, saya kasih waktu 3 minggu maksimal ya. 3 minggu itu mulai dari tanggal 22 ya. Mulai dari tanggal 22 kemudian 22 terus 9 kan seminggu 2 minggu sampai tanggal 13 ya. Sampai tanggal 13 Mei. The project will last in 3 weeks atau 1 bulan ya lah ya 4 weeks. 1 bulan kita ada sekalian. In 1 month. 4 weeks. Ya. Terus N berarti kapan? Sebentar. Jadi kalau 1 ya saya kasih sampai dengan Mei tanggal 19 ya.
May deadline May 19 Mei ya, 23:00 ya. Nah, jadi deadline project reports itu adalah tanggal 19 ya, pada jam 23.00 ya, bukan jam 00 ya. Nah, oleh karena itu pertemuan-pertemuan berikutnya adalah saya ingin melihat, memonitor dan meminta progres ya dari setiap proyek. Jadi misalkan pertemuan hari Rabu yang akan datang, jadi insya Allah kita tetap ada meeting, jadi saya minta Anda sudah ngapain gitulah kira-kira, sambil saya memberikan update-update yang lain ya. Nah, seperti itu. Alright, so do you have any question about this project? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Sir. Ya. Hafid? There is no question, sir. It's already clear. Sebentar, nggak kedengaran. It's already clear, sir. Already clear, okay. I hope. Neviana, are you saying something? Sir, I have a question, sir. Noval, okay, silakan. So when we have interview, we like making like a video call, right? But if the person who we interview like doesn't want to show them face, like in the name of privacy, how about that, sir? Ya, kan saya bilang tadi semuanya harus dengan consent. Consent artinya izin. Kalau tidak diizinkan ya jangan. Kalau misalkan dia rekaman videonya, audionya pun tak mau, ya gimana caranya? Nggak bisa, berarti ya kita cari orang lain lagi. Jadi kalau minimal ya rekaman audio minimal itu ya. Oke, sir. Kalau seandainya videonya enggak, misalkan gini lah, kita sedang sedang online seperti ini. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan ini, ya enggak usah ngidupkan kameranya gitu, kan seperti itu. That's also your ability. Yeah. This is part of the subject CPL yang saya sering sampaikan. Salah satu skill komunikasi dengan teknologi itu kan berarti Anda bagaimana berkomunikasi dengan mereka, nego dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada kemampuan kan. Saya misalkan bukan barusan sih, tahun lalu itu menginterview salah satu mahasiswa dari Melbourne Uni di Australia sana. Ya saya mulai dengan say hello, how are you dulu lah. Kemudian lewat WhatsApp ya. Kemudian saya kenalkan diri saya kenalkan juga saya ceritakan juga dari mana saya dapat kontak dia. Ya kan kita mulai initiate communication dengan bahasa yang sangat sopan, halus gitu kan. The possible language, yang kita bisa. Kalau dapat respon baik, ya kita lanjutkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan tidak apa-apa. So, thank you for your response. Misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah kita dapat respon yang cukup panjang, misalkan gitu, baru kenalkan. Makanya salah satu mungkin yang nanti minggu depan lah ya. Minggu depan akan saya tagih it's kind of one short paragraph yang Anda akan gunakan untuk mengenalkan proyek Anda. Misalkan begini ya, oke, dalam rangka mengenalkan diri kan
we are nama lah misalkan we are Risti, Naufal, and Neviana misalnya gitu. We are from Tanjung Pura University, somewhere in West Kalimantan, Indonesia, misalkan. So we are students, gitu kan. Misalkan first year bachelor students seperti itu ya. Kemudian you explain little bit about these projects. Yeah, we are asked to find foreigners beyond ASEAN in order to, misalnya, to challenge ourselves to communicate with the strangers, to say hello, to communicate, to talk about culture, about anything in general, seperti itu. Ya, kalau kita dapat respon, go on kan. Kalau tidak, ya sudah, thank you for your response. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kemampuan Anda dalam berkomunikasi. Nah, dengan orang yang stranger ya, dengan foreigner, yang orang yang belum pernah kita kenal kan. Nah, itu kan memang harus punya kemampuan. Dan itu tidak bisa secara teori saja saya sampaikan seperti ini. Anda harus mengalaminya baru Anda bisa belajar dengan real gitu kan. Itu yang disebut dengan authentic experience. Anda langsung mengalaminya gitu. Gimana Anda nanti mencarinya? Challenge pertama adalah mencari orang itu. Lewat mana? Bisa lewat Instagram, lewat YouTube. Lewat YouTube itu kan banyak itunya kan. Channel-channelnya mungkin. Lewat Facebook. So it's really up to you ya. I think you know more about that ya. Karena mungkin Anda lebih banyak menggunakan sosial media atau teknologi yang lain ya, kemungkinan. Nah, kalian kalau memang ada di antara kalian itu benar-benar sangat beginners misalnya gitu ya, bukan buta kayu ya, tapi sangat masih belum pernah begini begitu ya, nanya-nanya lah sama kawannya gitu kan, bagi-bagilah kalian itu. Ada mungkin di antara kalian yang sudah terbiasa atau memiliki kemampuan yang lebih dan gampang menemukan orang lain di luar sana, kasih tahulah temannya, bagi-bagi maksud saya, so you can share, start from one person ya. Kalau bisa sih lebih dari 1%, sehingga komunikasinya, nanti reportnya juga banyak kan. Kalau melaporkan cuman berkomunikasi dengan satu orang kan paling cuma 2-3 halaman ya. Tapi kalau if you misalkan meet with 2 or more people, so you have lots of things to say ya. Nah, seperti itu. Jadi so you have to challenge yourself to find people. Jadi boleh mulai dari sekarang Anda coba-coba cari orang, say hello dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, setelah itu baru ini baru kita mencoba memfollow up komunikasi itu. Nah, ini adalah tahun ketiga saya menggunakan global communication. Ini sebenarnya adalah sebenarnya mata kuliah ini tuh kita ingin menginitiate telecollaboration ya. Telecollaboration, jadi kolaborasi antar kelas di antar universitas gitu di seluruh dunia. Cuman saya belum menemukan mahasiswa yang berhasil berkomunikasi dengan mahasiswa yang pas gitu ya. Maksud saya yang mungkin dari education juga gitu kan, dengan level yang kurang lebih sama. Nah, kalau ada yang menemukan begitu, saya akan meminta mahasiswa untuk minta kontak dia gitu. Saya berusaha untuk berkomunikasi lanjut karena goal kita sebenarnya, saya ingin prodi kita itu nanti memiliki partner kelas di luar negeri gitu. Jadi saya bisa menghubungi dosennya
dari informasinya bisa saya dapat dari kalian gitu. Kemudian saya hubungi dosennya. Nah, kita akan rencanakan proyek berikutnya, mungkin di tahun berikutnya, sehingga kalau di tahun berikutnya kita akan coba, kalau seandainya berhasil ya, kalau berhasil berarti di tahun berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan telecollaboration itu. Jadi kolaborasi dua kelas, satu kelas di sini, satu kelas di sana, melakukan is the projects that we really want to know. Sorry ya. Okay. So that's really the main purpose of this. I mean, our activities ya. Jadi ini jangka panjang. Ini udah tahun ketiga, mudah-mudahan tahun ini saya menemukan dari kalian temuan-temuan yang interesting that I can follow up. Ya. Kalau saya sih bisa juga sebenarnya mencarinya, tapi I really Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, kalau sudah, supaya real ya, maksud saya supaya real, saya ingin ada outputnya pertemuan ini. Jadi yang pertama, saya minta Anda menjawab 4 pertanyaan tentang AI tadi ya. Nah, deadline-nya hari Minggu ini. Saya tunggu jawabannya, harusnya sudah masuk. Yang kedua, saya pada pertemuan yang akan datang, saya minta Anda sudah punya grup ya, 3 orang itu. Nah, kalau ada yang sisa nanti harus berkomunikasi dengan saya dulu. Ya. Tapi semuanya harus sudah punya grup 3 mahasiswa. Jadi hari Rabu depan itu sudah ada itu. Jangan lagi kalian bercari lagi enggak. Ya, pokoknya hari Rabu sudah ready. Ya. Kalau saya ingat saya akan tagih di hari Selasa ya untuk daftar semua mahasiswa itu. Nah, yang keduanya hari Rabu depan saya sudah ingin meminta Anda sudah ada short introduction itulah ya proyek kami. Jadi saya di grup Anda itu ada satu introduction yang kalian akan gunakan untuk mengenalkan diri dengan orang foreigner itu. Jadi saya sudah yakin, mahasiswa sudah ready berkomunikasi gitulah kira-kira. Nah, kalau di antara kalian bahkan sudah bisa menyebutkan nama siapa korespondennya, wah itu mantap itu ya. Itu mantap. Tetapi untuk minggu depan targetnya belum sampai ke situ. Kalau sudah itu bagus. Nah kalau minggu berikutnya lagi itu sudah harus ya. Dan Anda sudah harus bisa menunjukkan bukti bahwa Anda sudah berkomunikasi dengan responden kalian ya seperti itu. Baik, saya kira itu ya for today's meeting.